Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sebelum saya ke presentasi kelompok 1, marilah kita mengucapkan dulu selamat Hari Santri Nasional. Santri sehat, Indonesia kuat, bareng-bareng ya. Videonya dihidupkan, mic-nya dihidupkan. Satu kali saja. Mic-nya dihidupkan, videonya dihidupkan biar kelihatan orangnya. Sudah, Pak. Oke, saya itu nanti kalimatnya Selamat Hari Santri Nasional, Santri Sehat, Indonesia Kuat, itu aja. Karena kita rekod dan kita nanti akan upload. Oke, ya. Selamat Hari Santri Nasional, Indonesia. Selamat Hari Santri Nasional, Santri Sehat, Indonesia Kuat. Bareng-bareng. Ya, Pak. Oke, 1, 2, 3. Selamat Oke, terima kasih. Kemudian untuk pertemuan hari ini, sebelum saya arahkan ke presentasi, saya minta untuk pertemuan mata kuliah Pancasila kelas D, Pak. Iya, kelas Pak. D. Bisa enggak misalnya geser ke jam 12.30? Ada kuliah? Jam 1. Atau nanti saya tukar, Pak, sama materinya Enggak, Pak Dadang. maksud saya kalau benturan enggak usah. Maksud saya itu nanti yang kelas B nanti kita bisa bareng dengan kelas D. Kalau misal bisa, tapi kalau nggak bisa ya sudah tetap sesuai dengan waktu. Jam 1 ada mata kuliah, Pak. Oh, jam 1 ada mata kuliah ya, Ya. sudah, berarti tidak usah. Nanti biar yang kelas B saya arahkan ke kelas D ini. Oke, untuk pertemuan ketiga, kelompok 1 sudah siap untuk presentasinya? Insya Allah siap, Pak. Oke, moderatornya siapa? Yuk, kelompok 1, kelompok 1. Sudah ditentukan? Sudah, Pak. Sudah, Pak, kelompok 1. Oke, silakan bisa langsung di share screen. Saya berikan pengantar, kemudian kelompok 1 silakan bisa langsung share materinya atau PPT-nya. Oke, untuk yang pertemuan petik 3, presentasi kelompok 1, ini membahas tentang Pancasila dalam lintasan sejarah. Silakan kelompok 1 bisa segera di-share untuk PowerPoint-nya ya. Jadi memang kita harus belajar dari awal tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila itu diamalkan oleh para pendahulu kita, mulai dari masa kerajaan, kemudian sampai kepada pasca kemerdekaan. Pasca kemerdekaan itu tentu harus berpikir sampai hari ini, di mana misalnya ada Orde Lama, kemudian ada orde baru, kemudian ada Orde Reformasi. Bagaimana keseluruhan lintasan sejarah Pancasila di dalam pengamalan kehidupan masyarakatnya, kemudian di dalam pengimplementasian nilai-nilai Pancasila oleh masyarakat, oleh bangsa dan oleh negara. Karena ideologi bangsa atau ideologi Pancasila itu memang harus melekat ke dalam diri kita, ke dalam sanubari kita sebagai warga negara Indonesia. Kelompok 1 bisa share. Kelompok 1? Materinya kok belum muncul?
Kalau satu sudah proses share ya? Kok nggak ada suaranya? Kelompok 1, Rek. Oke, sambil menunggu kelompok 1 share screen. Itu jadi tidak hanya sekedar, apalagi di perguruan tinggi, terutama mahasiswa, tidak hanya sekedar paham, tidak hanya sekedar tahu tentang apa itu nilai-nilai Pancasila, bagaimana nilai-nilai Pancasila itu diterapkan, tetapi bagaimana nilai-nilai Pancasila itu kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga pembudayaan atau pengimplementasian nilai-nilai Pancasila yang sudah kita lakukan, itu kalau sudah menjadi budaya, maka akan menjadi karakter di dalam diri kita. Tentu di dalam nilai-nilai Pancasila itu ada banyak aspek nilai yang sangat luar biasa dan sangat luhur, sangat tinggi sekali nilainya, maka bagaimana nilai-nilai itu bisa kita jadikan sebagai karakter dan budaya kita, dimanapun saja kita berada, termasuk bagaimana kita saling menghormati dan menghargai orang lain, bagaimana kita saling mencintai sesama manusia, bagaimana kita saling mempererat tali persaudaraan, memperkuat nilai-nilai persatuan, memperkokoh nilai-nilai ideologi dengan seluruh peran dan keaktifan kita di dalam kehidupan kita masing-masing. Karena Pancasila itu sudah dilakukan atau diimplementasikan oleh para generasi, oleh para pendahulu kita di dalam kehidupan sehari-hari sampai ketika masa kemerdekaan atau masa penjajahan, maka bagaimana tekad dan bulatnya seluruh pejuang bangsa Indonesia merebut kemerdekaan, memperjuangkan kemerdekaan, bahkan mempertahankan kemerdekaan itu dengan segala pengorbanannya. Tugas kita sebagai generasi berikutnya, sebagai generasi bangsa tentunya bagaimana merawat, menjaga, kemudian memperkokoh nilai-nilai itu dengan pengamalan nilai-nilai Pancasilanya. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan itu memang harus dilakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga tidak hanya sekedar kita hafal, kemudian selesai. Nah, tantangan ke depan itu tidak semakin mudah, tapi semakin berat, terutama tantangan dari dalam negeri sendiri. Sehingga mempertahankan itu memang lebih sulit daripada mendapatkan. Tetapi apapun itu, kita harus melakukan berbagai daya upaya untuk mempertahankan nilai-nilai ideologi Pancasila itu jangan sampai terkikis oleh kondisi, oleh zaman, oleh arus globalisasi, dan oleh tantangan apapun. Siapa lagi kalau bukan kita yang akan menjaganya? Siapa lagi kalau bukan kita yang akan merawatnya? Cara paling mudah dan paling baik untuk bisa merawat dan menjaganya ya dengan cara mengamalkannya, mempertahankannya, memperkuat, kemudian memberikan pencerahan, pengajaran, pendidikan kepada siapapun tentang nilai-nilai Pancasila. Karena nilai-nilai Pancasila itu adalah nilai-nilai luhur budi pekerti bangsa yang kemudian dimasukkan ke dalam nilai-nilai sila yang kemudian itu diharapkan menjadi karakter seluruh masyarakat Indonesia. Oke, silakan untuk kelompok 1 nanti akan memperjelas dan menjelaskan tentang Pancasila dalam lintasan sejarah secara konkret dan secara komprehensif. Silakan kelompok 1 bisa dimulai. Ada orangnya kelompok 1 ini? Iya Pak, ada Pak. Itu Romli, nunggu Romli. Dari tadi nggak di-share-share itu. Masih proses, Pak. Kok proses lama sekali? Sudah saya buka itu.
Silahkan dibuka, Mas Ramli. Belum kelihatan ya? Udah kelihatan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi Pancasila dengan tema Pancasila dalam lintasan sejarah. Dan untuk lebih jelasnya, bisa langsung dimulai. Saya pasrahkan kepada pemateri pertama, pembicara pertama, yaitu Mas Nurwasilatul Ambia. Maaf, Mas, Mbak Wawa yang pertama. Hah? Wawa. Anjir. Iya, Mbak Farah, nggak apa-apa Mbak Farah. Nilai Pancasila pada masa kerajaan nasional. Nilai untuk menghormati dan menghargai para pahlawan yang sudah membela negara kita. Sila pertama, nilai kerajaan Sriwijaya abad 12 sampai 16. Sila pertama, adanya agama Hindu dan Buddha hidup secara damai. Sila kedua, terjaminnya hubungan antara Sriwijaya dengan India. Sila ketiga, Kerajaan Sriwijaya sebagai negara maritim menerapkan konsep wawasan Nusantara. Sila keempat, kerajaan yang telah mewakili kedaulatan yang luas meliputi Siang dan Jika semenanjung Melayu. Sila kelima, kerajaan Sriwijaya menjadi pusat pelayaran dan perdagangan sehingga kehidupan rakyatnya sangat makmur. Nilai kerajaan Majapahit. Pancasila pada masa kerajaan Majapahit telah menggunakan Sumpah Palapa yang isinya menguasai seluruh daerah Nusantara. Yang ketiga, negara kebangsaan modern. Hakikat negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang kebangsaan modern. Pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan dan nasionalisme, yaitu pada suatu tekad masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama. Bentuk NKRI tidak boleh diubah lagi menjadi bentuk lain. Lanjut, Rom. Sudah. Ya, bisa dilanjut oleh saudara Mas Nurwasila. Lanjut, Rom, lanjut. Masih aku. Slide-nya. Oh, slide. Slide-nya yang lanjut. Nah. Masa kerajaan Sriwijaya. 1. Nilai Pancasila. Pertama, umat agama Buddha dan Hindu hidup berdampingan secara damai. Karena sikap toleransi diwakili oleh masyarakat dan juga telah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar bahwa masyarakat bebas memilih. Yang kedua, nilai sila kedua, terjalinnya hubungan antar Sriwijaya dan India. Hubungan antara Sriwijaya dengan India kok diganti sih. Prasasti Leiden besar yang ditemukan oleh raja-raja dari dinasti Chola menyebutkan adanya pemberian tanah Anaimangalam kepada biara Dinagipatma. Bicara tersebut dibuat oleh Marawijayatru Ngawarman.
keturunan keluarga yang berkuasa di Sriwijaya dan Kataka. Yang ketiga, nilai sila ketiga diterapkan konsep negara kepulauan sesuai dengan konsepsi wawasan Nusantara. Dalam konsep wawasan Nusantara, dikatakan bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara. Hal itu merupakan perwujudan kepulauan Nusantara. Yang keempat, nilai sila keempat, Sriwijaya telah memiliki kedaulatan yang sangat luas. Kerajaan besar yang pernah ada atau kerajaan maritim. Sila kelima menjadi pusat perdagangan. Selain jalan dagang lewat lautan luas, para pedagang Arab, Cina, Parsi, dan India sudah lebih dahulu mengenal jalur sutra. Dalam sutra yang mewakili darat itu penuh dengan tantangan. Jika mereka memilih jalan daerah, berarti mereka telah siap untuk menanggung segala bahaya yang tidak sedikit. Lanjut, Rom. Masa kerajaan Majapahit. Yang pertama, pengalaman sila pertama terbukti agama Hindu dan Buddha hidup berdampingan secara damai. Bahwa masa kerajaan Majapahit yang beragama Hindu, penganut agama yang lain yaitu Buddha juga tidak terganggu. Sudah, Mbak. Sila kedua, hubungan baik raja yang buruk dengan kerajaan Tiongkok, Ayodhya, Champa, dan Kamboja. Saya loncati dulu ya. Sila ketiga, keutuhan kerajaan khususnya Sumpah Palapa oleh Gajah Mada. Merupakan sumpah yang sangat berani dan cita-cita yang mulia, yaitu Gajah Mada tidak akan pernah istirahat sebelum Nusantara dapat disatukan. Sila keempat, nilai-nilai musyawarah dilakukan oleh sistem pemerintahan kerajaan Majapahit. Itu karena kerajaan Majapahit telah menerapkan nilai-nilai itu. Lanjut, Rom. Sila kelima, berdirinya kerajaan yang ditopang kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Karena kerajaannya atau pemerintahannya terjaga dengan baik dan saling membantu. Lanjut ke slide kelima. Negara kebangsaan modern, proses perumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Muhammad Yamin, pidato 5 dasar negara Indonesia, usul tertulis, yaitu peri kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Insinyur Soekarno, 1 Juni 1945, pidato dalam Badan Penyidik lahirnya Pancasila. Dalam pidato, Insinyur Soekarno mengemukakan 5 butir dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Lanjut.
Pancasila dalam pidato peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketahanan, peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Peri kebangsaan adalah nasionalisme, maksudnya paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia jika bangsa Indonesia yang akan turut melekat selama bangsa Indonesia masih ada. Peri kebangsaan bukanlah suatu pengertian yang sempit, bahkan mungkin masih lebih hanya lagi pada zaman ini. Peri kemanusiaan adalah semua rakyat Indonesia punya derajat yang sama dan harus diperlakukan secara adil dan tidak memandang suku, agama, ras, antar golongan. Peri ketuhanan adalah bentuk keyakinan manusia pada Tuhan Yang Maha Esa yang dijadikan dengan landasan dalam beragama. Peri kerakyatan adalah segala sesuatu, baik permusyawaratan, perwakilan, dan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah harus berdasarkan pada kepentingan masyarakat secara luas, sehingga nantinya segala keputusan yang dilakukan oleh pemerintah dapat memajukan negara Indonesia dan mensejahterakan masyarakat yang luas. Kesejahteraan rakyat adalah suatu negara yang maju, mempunyai sistem ekonomi besar yang mampu mencukupi kebutuhan rakyatnya, seperti kesehatan, keamanan, dan sumber pangan yang cukup. Secara tertulis, Pancasila secara tertulis, ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan untuk Tuhan Yang Maha Esa, makhluk yang paling sempurna dari makhluk-makhluk yang tercipta oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kebangsaan Persatuan Indonesia mempersatukan wilayah Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak membedakan manusia, suku, atau ras, dan agama. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hakikat dalam sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum ialah pemerintah dan rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Permusyawaratan ialah memecahkan masalah sesuai keputusan bersama. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memberi keadilan kepada setiap rakyat Indonesia, baik dari segi ideologi, politik, budaya, ekonomi, dan pertahanan ekonomi. sudah, Mbak. Sudah. Dan untuk pembicara kedua bisa dilanjutkan oleh Mas Nur Wasilah. Saya persilahkan. Siap. Ini Ram, slide-nya Ram. Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno mengemukakan 5 asas dasar negara, yaitu pada tanggal 1 Juni 1945 mengenai dasar negara yang disebutnya Pancasila, yang berisi kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan keutuhan yang berkebudayaan. Lanjut, Rom. Rumusan pertama, Piagam Jakarta, Jakarta Charter, tanggal 22 Juni 1945. Dalam hal ini, Panitia 9 melahirkan dokumen Piagam Jakarta atau yang biasa disebut Jakarta Charter dalam rapat non-formal yang hanya dihadiri oleh 38 orang BPUPKI. Rumusan kedua, pembukaan UUD tanggal 18 Agustus 1945, naskah resmi Pancasila disahkan melalui rapat PPKI pada rumusan kedua ini. Kemudian rumusan ketiga,
Mukaddimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS tanggal 27 Desember 1945. Dalam rumusan ketiga ini, setelah Republik Indonesia dan Belanda menandatangani konferensi meja bundar pada tanggal 27 Agustus 1945, berlakulah Konstitusi RIS. Dengan 96 pasal, 5 asas Pancasila tetap tercantum di dalamnya. Dalam pembukaan UUD 1945 RI, juga dalam Mukaddimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat, tapi tanpa nama Pancasila. Kemudian pada rumusan keempat, Mukaddimah UUD sementara tanggal 17 Agustus 1945. Dalam rumusan keempat ini, Republik Indonesia Serikat dibubarkan, lalu diganti dengan berdirinya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Panitianya diketuai oleh Dr. Supomo, menyusun UUD sementara ini dengan urutan dan redaksional 5 asas Pancasila tadi yang tercantum dalam UUD-nya RIS. Kemudian rumusan kelima, rumusan kedua yang dijiwai oleh rumusan pertama merujuk pada Dekret Presiden 5 Juli 1959. Penetapan pemberlakuannya kembali UUD 1945, kemudian 5 asas Pancasila tadi tetap di dalam alinea keempat UUD tadi. Lanjut, Rom. Proklamasi kemerdekaan dan maknanya. Proklamasi kemerdekaan tidak hanya proklamasi saja, tapi juga mempunyai makna. Yang pertama, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagai titik puncak perjuangan bangsa Indonesia. Jadi sudah mencapai puncaknya agar bisa merdeka dari jajahan bangsa asing. Yang kedua, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagai sumber lahirnya Republik Indonesia sudah tidak dijajah lagi. Kemudian yang ketiga, proklamasi kemerdekaan merupakan norma pertama dari tata hukum Indonesia. Lanjut, Rom. Proses pengesahan UUD 1945. PPKI menyempurnakannya dan mengesahkan UUD 1945 yang terbagi dalam dua bagian. Yang pertama pembukaan dan yang kedua batang tubuh. Lanjut, Rom. Dalam Pancasila, dalam perubahan Piagam Jakarta menjadi pembukaan UUD diubah yang asalnya dalam Piagam Jakarta, kata mukaddimah dalam pembukaan UUD diganti menjadi pembukaan. Kemudian dalam Piagam Jakarta kalimat dalam suatu hukum dasar dalam pembukaan UUD diganti menjadi dalam suatu hukum negara. Kemudian kalimat dengan berdasarkan kepada keutuhan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada waktu itu tidak hanya orang Islam yang bertujuan untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Jadi biar lebih seperti bersatu, maka diubahlah dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kalimat keempat, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, dalam pembukaan UUD diganti kemanusiaan yang adil dan beradab. Lanjut, Rom. Lanjut. Oke. Kemudian istilah hukum dasar diganti atas dasar usul Supomo dengan usulan bagaimana jika nanti diganti hukum dasarnya diganti kalimat undang-undang dasar. Kemudian kalimat kedua,
Dalam rancangan 2 orang wakil presiden menjadi seorang wakil presiden. Kemudian yang ketiga, presiden harus orang Indonesia asli yang beragama Islam. Nah, dalam hal ini banyak menimbulkan seperti kok hanya orang Islam, kan padahal sudah bersatu, kemudian diganti, presiden harus orang Indonesia asli. Kemudian kalimat yang keempat, selama perang, pimpinan perang dipegang oleh Jepang dengan persetujuan pemerintah Indonesia, dihapuskan. Lanjut. Bentar. Jadi kesimpulannya, berdasarkan kenyataan tersebut, maka untuk memahami Pancasila secara lengkap itu ada kaitannya dengan jati diri bangsa Indonesia. Secara epistemologis sekaligus sebagai pertanggungjawaban dari kita semua bahwa Pancasila selain sebagai dasar negara Indonesia juga menjadi sebagai pandangan hidup bangsa, jiwa, dan kepribadian bangsa, serta sebagai perjanjian luruh bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara. Sekian dari saya. Silakan Romli. Baik, terima kasih atas penyampaiannya Mbak Farah sama Mas Nurwasila. Dan mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Saya buka sesi pertanyaan. Halo? Iya. Ya, mungkin ada pertanyaan. Mungkin slide-nya bisa diulang Rom dari awal. Belum ada yang nanya. Saya. Ya, masuk Pak. Ya, yang slide yang tadi. Yang mana? Ini. Sebelumnya ini. Bukan. Lanjutnya. Lanjut. Terus. Slide terakhir mungkin. Ya, ini. Ya, Ada pertanyaan. Lanjutnya lagi. Aku. Udah. Ini dalam rancangan hukum dasar nomor 4, bunyinya selama perang, pimpinan perang dipegang oleh Jepang dengan persetujuan pemerintah Indonesia. Kenapa kok di UUD 1945 dihapuskan? Alasannya mengapa? Baik Pak, terima kasih. Pertanyaannya kenapa kok diganti dalam rancangan hukum dasar selama perang, pimpinan perang dipegang oleh Jepang dengan persetujuan pemerintah Indonesia? Ya karena sudah merdeka, masa masih mau itu, masih tergantung Jepang, sudah proklamasi. Halo? Siapa tadi yang nanya? Halo? Mas Aura. Saya. Ya, bisa diterima jawabannya.
Terima kasih. Sama-sama. Maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Ya mungkin ada pertanyaan lagi. Saya buka 2 pertanyaan lagi. Halo. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan lagi atau ada yang kurang paham slide yang mana atau mungkin gimana? Atau saran masukan gimana? Kok sepi, Rek? Slide coba diganti-ganti kali aja ada yang mau tanya. Halo. Iya mungkin ada pertanyaan atau sanggahan atau apalah. Atau tambahan dari kalian. Saya Mas mau bertanya coba ya. Iya ya, masuk Mas. Ini sebelumnya saya itu bingung, itu Pancasila itu memang dari Kerajaan Majapahit itu memang sudah ada ya? Nah, kalau misalnya sudah ada, isinya sama kayak yang sekarang ini, yang ketuhanan yang Maha Esa, terus yang sama kayak yang sekarang lah intinya, yang 5 sila itu. Nah, Mas, gimana Mas? Sudah Mas. Sudah Mas. Penasaran itu soalnya. Soalnya kan tadi pas baca itu ada pada zaman Majapahit yang mencerminkan Pancasila itu kan. Nah, kalau misalnya emang ada, itu isinya apa sama kayak yang sekarang ini. Soalnya kan yang ya itulah intinya Mas. Sama apa enggak? Itu simple aja Mas. Oke, terima kasih. Gimana Mas Nur? Pertanyaannya apakah karena Kerajaan Majapahit? Ya, kan tadi di slide-nya itu menjelaskan kalau Pancasila itu sudah dicerminkan sejak zaman Majapahit, kayak adanya agama Hindu Buddha yang hidup berdamai. Nah, itu dari kelima sila itu isinya samakah sama yang Pancasila yang sekarang ini? Apa ada perubahan atau bagaimana gitu dari zaman ke zaman? Ya, tentu saja berbeda, Mas. Orang sistem pemerintahannya juga berbeda. Waktu itu kan zaman Majapahit masih kerajaan, terus hanya itu saja, belum bersatu kan. Nah, kalau pas terbentuknya Pancasila itu kan semuanya berjuang ingin merdeka. Jadi tujuannya itu satu. Jadi dari Nusantara, dari Sabang sampai Merauke itu ingin kayak merdeka gitu. Nah, jadi isinya juga berbeda dari seperti dari Kerajaan Majapahit yang ingin menaklukkan Nusantara, ingin mempersatukan. Nah, tujuannya kan juga berbeda. Majapahit itu ingin mempersatukan, kemudian yang Pancasila ingin bersatu. Mungkin ada penjelasan lain, Mbak Wawa? Halo, cek. Kalau tujuannya berbeda, berarti itu silanya juga berbeda dong. Katanya tujuannya berbeda. Loh, Ya, baik. kan berbeda itu, isinya juga berbeda. Oh, isinya juga berbeda, tapi namanya maksudnya istilahnya juga Pancasila juga.
Kalau Pancasila itu usulannya itu Presiden Soekarno. Nah, kalau dalam Majapahit itu dalam sumpahnya Gajah Mada yang Sumpah Palapa itu yang ingin mempersatukan Nusantara. Kalau nama Pancasila kan baru diusulkan pada tanggal 1 Juni 1945 oleh Presiden Soekarno. Jadi Pancasila pada zaman dahulu itu ya nggak kayak yang sekarang berarti ya Mas ya. Beda berarti Mas ya. Iya, beda Mas, beda. Oh. Kalau yang masuk kerajaan Majapahit kan ini sudah tercantum di slide keempat. Yang pertama ya sila pertama yang untuk mempersatukan semua agama agar berdampingan gitu kan. Kira-kira Ya. begitu yang kami pelajari gitu. Oh, Terus siap-siap. Ya Mas, terus. sila kedua itu untuk mempererat hubungan antar kerajaan gitu. Ya kira-kira begitu yang kita pelajari ya. Terus sila ketiga itu ya dikhususkan untuk Sumpah Palapa dan Gajah Mada gitu. Terus sila Siap, Mas. keempat nilai musyawarah yang dilakukan oleh sistem pemerintahan kerajaan Majapahit. Dan di sini disebutkan sila kerakyatan gitu. Bisa disebut sila kerakyatan yaitu sebagai nilai-nilai musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh sistem pemerintahan kerajaan Majapahit menurut Prasasti Brombung 1329. Kira-kira begitu. Yes, Mas. Sudah jelas, Mas. Ya, terima kasih, Mas ya. Oke, siap sami-sami. Ya, mungkin ada satu lagi atau tambahan tentang Pancasila pada masa kerajaan Majapahit. Mungkin ada penjelasan yang berbeda dari kalian. Orek, tanya, orek. Kita bisa diskusi. Ayo teman-teman mungkin ada apa masukan atau sanggahan. Pindah-pindahin slide-nya lagi, Rom. Mungkin ada yang lupa. Mungkin ada yang belum paham tentang beberapa slide ini. Atau ada kekeliruan. Ayo gimana? Satu pertanyaan lagi. Semua piye. Kring-kring ya semua ya. Mungkin belum ada, Rom. Terusin aja slide-nya, Rom. Kali aja ada yang baca terus ingat pertanyaannya. Ayo ini udah slide. Ayo mungkin ada pertanyaan atau apa. Atau tambahan. Atau masukan. Dan lain semacamnya.
Halo. Iki Mbak Wawanya di mana ya kok gak ketok belas? Jaringan Mungkin mungkin. belum, Rom. Dosen. Halo. Ayo teman-teman. Itu AFK kabeh, Rob. Jangan-jangan tidur ya. Ayo Mbak Astri mau tanya katanya. Nggak mau tanya, tapi bisa nggak itu dijelaskan lagi untuk Pancasila di masa kerajaan? Soalnya masih kurang paham. Di masa kerajaannya. Iya. Bisa dijelaskan Mbak Amas Nurwasila? Mohon maaf Rom, itu yang masa kerajaan itu Mbak Wawa itu yang mungkin lebih detail lah. Mbak Wawa. Mbak Wawa kemana ya? Wawa, Wawa. Nomor satu, nilai kerajaan Sriwijaya abad ke-12, 12. Sila pertama, adanya agama Hindu dan Buddha hidup secara damai. Jadi Hindu sama Buddha itu hidupnya secara damai, nggak terjadi perang-perangan. Yang sila kedua, terjaminnya hubungan antara Sriwijaya dengan India. Hubungannya itu terjamin dan tidak terlalu banyak masalah. Yang sila ketiga, kerajaan Sriwijaya sebagai negara maritim menerapkan konsep wawasan Nusantara. Sila keempat, kerajaan yang telah mewakili kedaulatan yang luas meliputi Diam dan Semenanjung Melayu. Sila kelima, kerajaan Sriwijaya menjadi pusat pelayaran dan perdagangan sehingga kehidupan rakyatnya sangat makmur. Terus yang kedua, nilai kerajaan Majapahit. Pancasila pada masa kerajaan Majapahit ialah menggunakan Sumpah Palapa yang menguasai seluruh daerah Nusantara. Yang ketiga, negara kebangsaan modern, hakikat negara kesatuan Republik Indonesia. Negara kebangsaan modern pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan dan nasionalisme, yaitu pada suatu tekad masyarakat untuk membangun masa depan bersama. Di bawah satu negara yang sama dibentuk NKRI, tidak boleh diubah lagi menjadi bentuk lain. Jadi sudah disah. Ya. Ini nggak boleh diubah lain lah. Ya apa ya jelas Nur, bantu aku Nur.
nggak bisa diganggu gugat maksudnya ya. Mm-mm. Oh Kira-kira gitu begitu. ya. Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ya. Ya Mbak Farah. Sudah nggak ada lagi tambahan atau apa? Mungkin teman-teman ada yang ingin mengoreksi BE salah gitu. Saya mau bertanya, Mas Romli. Iya, Mas Mas, Romli. masuk. Saya mau bertanya itu, Nay. Iya, ya, masuk. Mukadimah. Apa itu mukadimah dan hubungannya dengan Pancasila itu apa? Yang nomor 1, Mas. Hubungan mukaddimah dengan Pancasila ya. Iya. Mukaddimah itu seperti kayak apa? Kayak kata intinya itu sama-sama pembukaan atau awalan yang menerangkan sebab-sebabnya itu. Mukaddimah sama pembukaan. Apa? Mukaddimah sama pembukaan itu seperti semakna tapi kayak kalimatnya saja itu loh yang beda. Kan sama-sama istilah ya seperti istilah ya. Istilahnya sama tapi kalimatnya beda. Mukaddimah juga artinya pembukaan. Ya, yang saya searching kan mukadimah itu adalah sebuah kitab. Kan saya tanya. Oke, Mas. Mukaddimah itu ya sebuah ya tujuannya sama tapi ya itunya yang beda. Iya. Saya terima. Bahasanya yang beda, tujuannya sama tapi bahasanya yang beda. Iya. Sudah, Mas. Yang lain nggak ada tambahan atau apa? Yang lain udah nggak ada ya? Belum ada, Pak. Oh, iya, baik. Sudah? Sudah, Pak. Oke, sudah. Silakan ditutup dulu sama moderator. Ya baik, terima kasih atas semuanya, atas partisipasinya. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan atau tutur kata yang kurang baik atau ada kesalahan dalam penjelasan presentasi kami. Saya mohon maaf selaku moderator, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih moderator yang sudah mengkondisikan diskusi di ruang Zoom. Tadi juga sudah cukup jelas disampaikan oleh para penyaji berkaitan dengan Pancasila dalam lintasan sejarah. Tetapi yang belum dijelaskan ya pada masa rasi di mana perkembangan dan bagaimana pengamalan nilai-nilai Pancasila itu juga perlu saya kira untuk disampaikan. Tapi sudah cukup bagus, partisipasi dari teman-teman juga penting untuk dibangun karena ini juga melatih kepekaan kita untuk berpikir kritis, berpikir dinamis dan berpikir inovatif.
Sehingga walaupun pada masa pandemi seperti ini, kami tetap berharap saudara semua bisa tetap kreatif dan banyak mempelajari atau banyak belajar tentang nilai-nilai inovasi, nilai-nilai kreativitas di dalam keilmuannya masing-masing. Sehingga nanti ke depan tetap mempertahankan nilai-nilai kualitas lulusan Universitas Islam Malang menjadi lebih berdaya saing. Oke, kira-kira itu ya. Tadi juga sudah cukup jelas bahwa pengamalan nilai-nilai Pancasila itu sudah sejak lama dilakukan oleh para pendahulu kita, mulai dari masa kerajaan, bagaimana pengamalan nilai-nilai ketuhanan yang kemudian tidak dipersisamakan dengan hari ini, tetapi secara substansi pengamalan nilai-nilai Pancasila, baik nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadilan, itu juga sebenarnya sudah diimplementasikan pada masa-masa kerajaan, pada masa-masa di mana bangsa dan negara ini misalnya masa-masa kebangkitan nasional dan seterusnya. Sehingga ini menjadi pemahaman yang komprehensif yang diharapkan bisa mampu diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, sosial, budaya, ataupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya kira itu ya tambahan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Tidak usah doa akhir, silakan baca surat Al-Fatihah saja untuk mengakhiri. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Terima kasih. Wa'alaikum minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua ya. Terima kasih, Pak.